Di berita televisi, Kim Jong-ae berkata, demi keselamatan dan kelangsungan hidup Republik, kami akan mengungkap orang-orang ini kepada publik. Penyelidikan kami terhadap mereka akan terus berlanjut. Di saat itu, An Tae-min menghela nafas. An Tae-min yang mengambil pisau berkata, akhirnya, waktunya telah tiba, nak. Di sisi lain, Lee Tae-si berkata, bocah berbahaya yang belum pernah benar dan salah. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk Seo. Yuna bertanya, jadi, kita cuma mau diam lagi, hanya karena takut pada apa yang akan dipikirkan rekan-rekan kita. Kali ini, Seol benar-benar bisa mati. Lee Tae-si berkata, tidak. Kalau kita bergerak sekarang, kau bisa dalam bahaya juga, Yuna. Setelah anak itu sendiri yang menetapkan kita sebagai musuh utama, tidak ada yang tahu monster seperti apa yang akan dikirimkan Korea Utara ke sini. Aku juga merasa kasihan pada Seol. Tapi bagiku, keselamatanmu adalah yang nomor satu, Yuna. Yuna berkata, tapi Seol adalah temanku. Dia tidak ada hubungannya dengan Selatan Republik atau hal seperti itu. Dia adalah temanku, seseorang yang berharga buatku. Aku ingin melindunginya lebih dari siapapun. Lee Tae-si yang menghela nafas menyebut Yuna. Yuna berkata, satu hal lagi, kakek. Aku tidak akan mati. Apa kakek lupa? Aku ini putri dan cucu dari siapa? Tidak mungkin aku akan mati dan meninggalkanmu sendirian di sini. Lee Tae-si berkata, kalau kau sudah sangat bersikeras, aku tidak bisa menghentikanmu lagi. Mari kita pikirkan bagaimana cara menyelamatkan Seol bersama. Yuna yang terkejut dan senang berkata, terima kasih kakek. Lee Tae-si berkata, namun, kita tidak akan bisa menghentikan kebencian dan rantai kegilaan yang akan segera datang. Yang bisa kita lakukan hanyalah berharap Seol bisa menghadapi semua ini. Di ruang kelas di saat televisi menyerahkan berita tentang Korea Utara, seorang murid bertanya, hah? Itu Kim Seol? Yang lain berkata, iya, di situ benar-benar tertulis Seol, kan? Yang lain bertanya, kenapa Kim Seol ada di daftar itu? Di saat itu, salah satu pria berbisik berkata, mustahil, jangan-jangan. Seorang murid berkata, hei Kim Seol, mereka bilang kau memulai pemberontakan di Korea Utara, haha. Saat yang sewa hanya menatap, Park Min-deok berkata, jadi Nona Kim Seol, ternyata diam-diam kau itu Tuan Putri Sundere yang lagi sembunyi di negara musuh ya. Kang Eun-ji berkata, kau lagi mainin film Crash Landing of Love ya? Haha. Ah Dak-kyung berkata, atau Secretly? Haha. Kim Seol yang marah berkata, oh astaga, kenapa nama kita harus samaan sih? Jang Soo-hyun berpikir, semoga saja mereka cuma menganggapnya sebagai orang lain dengan nama yang sama. Kim Seol yang marah bertanya, aku mau lihat wajahnya. Siapa dia sebenarnya? Teman sekelasnya berkata, tapi kalian memang mirip banget sih, haha. Saat melihatnya lebih dekat, Kim Seol tersentak. Kim Seol yang melihat Kim Eun berpikir, Uni? Kenapa foto Uni ada di sini? Dan foto itu, kenapa dia sangat mirip denganku? Rasanya foto itu diambil baru-baru ini. Tunggu, perasaan apa ini? Semua ini tidak masuk akal. Tetapi, entah bagaimana rasanya, semua bagiannya saling melengkapi. Yang Sewa berpikir, mulai deh caper lagi. Cuma karena namanya sama saja, mereka semua hebohnya minta ampun. Saat melihat seseorang mendekati Kim Seol, yang Sewa tersentak. Di saat itu, seseorang menyiram susu pada Kim Seol yang membuatnya terkejut. Ketua Komite Kedisiplinan berkata, dasar komunis. Dengar semuanya, Kim Seol itu ternyata berasal dari Korea Utara. Aku mendengar informasi ini dari ayahku, yang seorang pejabat tinggi. Hal itu sudah dikonfirmasi. Harusnya sebentar lagi akan tayang di berita. Presenter berkata, siapa sebenarnya itu Kim Seol? Ketua Komite Disiplin melanjutkan, dan bukan hanya berasal dari Korea Utara. Seperti yang tertera di sana, dia adalah keturunan darah Baekdu, putri kandung Kim Jong-un. Selama ini, dia telah membohongi kita semua. Kim Seol berpikir, apa? Dia baru saja bilang, aku anak siapa? Omong kosong macam apa ini? Di saat itu, Jung Soo-hyun memegang erat tangan ketua komite disiplin, yang membuatnya merasa kesakitan. Jung Soo-hyun bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Ketua komite disiplin yang tersentak berkata, lepaskan aku, sakit tahu. Yang benar saja, masa kau mau melindunginya sih? Utara yang menjijikan,
Dia itu putri kandung dari pemimpin musuh bebuyutan kita. Dan kau seorang mata-mata bukan? Tidak. Setelah kupikir-pikir, tentu saja kau seorang mata-mata. Sudah kuduga, selama ini kau selalu nempel sama Kim Seo. Jong Soo yang kebingungan bertanya, aku? Mata-mata? Di saat itu, seseorang memegang bajunya, yang membuatnya merasa kebingungan. Shenhua melempar ketua komite disiplin dengan keras, dan menabrakkannya ke dinding. Shenhua bertanya, siapa yang memberimu izin untuk memanggil opaku sebagai mata-mata? Jong Soo-yeon di saat itu menyebut Shenhua. Ketua komite disiplin berkata, wah, siapa yang menyangka kalau sekolah kita ternyata dipenuhi oleh tikus-tikus menjijikan seperti ini. Melihat hal ini membuatku benar-benar cemas akan masa depan negara kita. Anda Kyung berkata, hei, hentikan omong kosongmu. Menurutmu, apakah semua itu masuk akal? Kang Enji berkata, Seo, kau baik-baik saja kan? Anda Kyung bertanya, Seo, kenapa kau diam saja? Orang itu jelas lagi berbicara omong kosong. Di saat itu, Kim Seol menatapnya tajam. Yang Sehwa berpikir, sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini? Di saat itu, Kim Seol memegang baju ketua komite kedisiplinan. Kim Seol berkata, hentikan omong kosongmu itu. Kau cuma benci sama aku, makanya kau bikin fitnah murahan begini kan? Aku ini orang Korea. Orang tuaku juga orang Korea. Bukan anak buah dari kepala seperti itu. Ketua komite disiplin berkata, aku tidak bisa bernafas. Di berita, presenter berkata, berita terkini, salah satu nama daftar pengkhianat diungkap oleh wakil ketua Kim Chung Ae. Di saat itu, seseorang berkata, hei kalian, diam sebentar. Presenter berkata, laporan mengenai kemunculan Kim Seol terus berdatangan. Mungkinkah dia benar-benar putri dari ketua komisi urusan negara Kim Chung Un? Seseorang bertanya, loh, bukankah itu Kim Seol? Dia memakai seragam sekolah kita. Yang lain berkata, itu adalah bukti yang sangat jelas. Ketua komite kedisiplinan berkata, lihat, apa kataku? Itu benar-benar Kim Seol. Sekarang, kebenarannya sudah terungkap. Melihatnya, Kim Seol merasa syok. Kim Seol yang membanting ketua komite kedisiplinan berkata, sial. Di saat itu, ketua komite kedisiplinan kesakitan. Saat yang Sewa menatanya bingung, Kang Eun-ji dan An Dae-kyung memanggilnya Seol dengan khawatir. Saat Kim Seol lari, ketua komite kedisiplinan berkata, haha, tuh kan apa aku bilang. Begitu tujuanku terbukti benar, dia langsung melarikan diri. Aduh, pinggangku. Di toilet, Kim Seol yang menghubungi orang tuanya. Kim Seol yang kesal berkata, angkatlah, kumohon, angkatlah. Kim Seol berpikir, ibu dan ayah benar-benar orang tuaku kan? Kim Seol berkata, angkatlah, kumohon, angkatlah teleponnya. Kenapa tidak diangkat? Kim Seol berpikir, angkatlah dan bilang kalau aku adalah anakmu. Katakan kalau aku jelas-jelas orang Korea. Katakan kalau aku memang pantas berada di sini. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku, aku sudah merasakannya selama. Tentang kemungkinan bahwa orang tuaku sebenarnya bukan keluarga kandungku. Dan akulah satu-satunya yang berbeda. Bagaimana kalau aku ternyata bukan anak kandung mereka? Bagaimana kalau aku benar-benar keturunan monster itu? Membayangkannya saja, aku sama sekali tidak sudi. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku benci situasi ini. Aku takut dengan semuanya. Di saat itu, Kim Seo bertanya, Kim Seo, di mana kau? Kim Seo yang mendengarnya tersentak. Di saat itu, Kim Seo yang sedih terkejut. Saat Kim Seo keluar dari toilet, Jung Soo Yeon berkata, syukurlah kau ada di sini. Jung Soo yang terengah-engah berkata, aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku sudah mencarimu kemana-mana tahu. Kau baik-baik saja? Semuanya mengkhawatirkanmu. Ayo kita pergi dari tempat ini. Saat Kim Seo memeluknya, Jung Soo Yeon terkejut. Saat Jung Soo Yeon menyebut Kim Seo yang menangis berkata, apa yang harus kulakukan, Jung Soo Yeon? Ibu dan ayah sama sekali tidak mengangkat teleponku. Mereka tidak mau memberikan penjelasan apapun padaku. Di saat Jung Soo Yeon terdiam, Kim Seo berkata, aku sangat takut. Jung Soo Yeon berkata, tenanglah, ada aku di sini. Di sisi lain, seseorang yang ada di kereta berkata, lihat, bukankah itu yang terkenal itu? Di saat itu, seseorang yang menggunakan pakaian rapi menghela nafas. Seseorang berkata, pemberhentian selanjutnya, Jongga, stasiun Jongga. Para penumpang yang akan turun harap berhati-hati. Di saat itu, orang yang berpakaian rapi itu menatap tajam.
Beberapa saat setelahnya, di jalanan kota Seoul, Ryu Chul-jin berkata, "Permisi." Melihatnya, orang di depannya merasa kebingungan. Ryu Chul-jin berkata, "Kalau kau tidak sibuk, bisa kau memberitahu jalan di SMA Tongil?" Di saat itu, pria itu yang melihatnya terkejut. Pria itu yang lari berkata, "Maaf, saya tidak tahu." Dirinya berpikir, "Penjahat. Siapapun pasti tahu kalau dia penjahat. Sebaiknya aku jangan sampai terlibat." Ryu Chuljin yang melihatnya berpikir, "Apa-apaan itu? Penyamaranku seharusnya sudah cukup bagus." Di saat itu, pria itu menatap tajam. Pria itu yang menatap tajam berpikir, "Ya, sebagai permulaan, aku sudah berhasil menyusup ke Korea Selatan." Beberapa saat yang lalu, Kim Jong Un berkata, "Pergi ke sana dan bunuh dia sekarang juga." Fakta bahwa Korea Selatan membiarkan perempuan jalan itu tetap hidup. Mereka pasti punya motif tersembunyi, benar kan? Ryu Jin berkata, "Anda benar, kamera pemimpin tertinggi. Tetapi, kami tidak tahu ancaman apa yang mungkin mengancam Anda, kamera pemimpin tertinggi. Jika pasukan kita dikirim ke sana, oleh karena itu, kita harus bertindak dengan sangat hati-hati, kamera pemimpin tertinggi." Kim Jong Un yang gugup berkata, "Itu memang ada benarnya sih. Ih, bukan ini tiba-tiba keluar begitu saja. Tidak, sama seperti si Jalang Kim Eun itu. Entah rencana busuk apa yang sudah disiapkan di Korea Selatan. Rasanya aku yang mencekik lehernya sekarang juga. Membuat dia mengakui semuanya lalu mematahkan lehernya itu." Saat Kim Jong Un mengatakan itu, dirinya masih ketakutan. Kim Jong Un berkata, "Benih-benih pengkhianatan itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya." Lee Chul Jin berkata, "Kim Seol saat ini berada di bawah perlindungan khusus Korea Selatan. Sudah banyak kamera kiriman kita ke selatan yang mengincarnya. Namun tidak ada satupun yang berhasil." Kim Jong Un berkata, "Begitu ya. Jadi si Jalang itu telah dilindungi dengan baik oleh negara boneka selama ini. Kalau begitu, justru itu alasan yang kuat bagimu untuk membereskannya, Kamerat. Kau bisa mengatasi ini semua, kan?" Saat Kim Jong Un berkata, "Kerahkan pasukan sebanyak yang kau butuhkan. Yang penting misi ini harus berhasil. Dengar tidak?" Ri Chul Jin berkata, "Dimengerti, kamera pemimpin tertinggi. Namun, saya tidak butuh bantuan siapapun." Di saat itu, Kim Jong Un yang ketakutan kebingungan. Ri Chul Jin berkata, "Saya bisa melakukannya sendiri. Bekerja sendirian membuatku lebih leluasa bergerak, sekaligus meminimalkan kekosongan pada pasukan kita." Kim Jong Un mengalihkan pandangannya berkata, "Kau bisa melakukannya sendiri? Aku tahu kemampuanmu, Kamerat. Tapi, para bajingan selatan itu bukan lawan yang bisa dianggap remeh." Ri Chul Jin berkata, "Anda tidak perlu khawatir. Melenyapkan siapapun yang mengancam Republik adalah tugas saya." Di kelas, seseorang berkata, "Hei, tadi kau lihat berita tidak? Kim Seol dari kelas 3." Yang lain berkata, "Iya, aku sudah melihatnya. Gila banget. Mereka bilang dia berasal dari keluarga Kim Jong Un, putrinya atau apalah itu." Yang lain berkata, "Gila, najis banget. Berarti selama ini, dia acting so polos dan tetap masuk sekolah bareng kita semua?" Yang lain berkata, "Sumpah, bikin merinding banget." Seorang laki-laki di salah satu kelas berkata, "Aku tidak akan tiba-tiba dibunuh atau apapun itu kan?" Seorang wanita di kelasnya berkata, "Hei, pelan ke suaramu. Nanti dia dengar." Kim Seol berpikir, "Kenapa? Kenapa aku harus mendengarkan ini semua? Mereka tidak tahu apa-apa tentangku. Bagaimana mereka bisa seyakin itu? Benar, bagaimanapun caranya, menangani ini sebelumnya. Biasanya aku cuma akan mengabaikannya dan membiarkan mereka membicarakanku sesuka hati. Tapi sekarang, aku tidak bisa melakukannya. Karena aku pun merasa merinding dan jijik jika harus dikaitkan dengan babi menjijikan seperti dia." Sung Soo-hyun yang berada di belakangnya berkata, "Kim Seol, abaikan saja. Kau tidak perlu mendengarkan mereka." Di saat itu, Kim Seol terdiam. Di kelas, di mejanya terlihat banyak tulisan hinaan dan cacian. Tulisan itu bermaksud untuk menghancurkannya, yang merupakan kaum komunis. Melihatnya, Kim Seol terdiam. Saat Kang Aung-ji yang melihatnya menyebut nama Seol, An Da-kyung berkata, "Anak-anak dari kelas sebelah masuk ke sini dan tiba-tiba melakukan ini." Kang Aung-ji berkata, "Aku sudah mencoba menghentikan mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkannya." Melihatnya, Senwa berpikir, "Itu sudah keterlaluan." Maria mengelak meja berkata, "Aku akan coba menghapusnya, Seo. Kalau urusan bersih meja, aku jagonya. Kau mau lihat?" Maria menghentikan tangannya berkata, "Ngomong-ngomong, Seo, berita tadi, itu tidak benar kan? Itu hanya rumor kan?"
Saat Kim Seol yang terkejut melihatnya, dirinya tersentak saat melihat Mary yang terlihat ketakutan. Saat Kim Seol mengalihkan pandangannya, di saat seorang murid tersentak, Kang Eun-ji dan An Tae-gyun terdiam dan tidak mengatakan apapun. Saat Park Min-duk berkata, Nona Kim Seol, yang Sehwa berpikir, tolong katakan sesuatu. Kim Seol, sialan. Kim Seol yang terdiam sesaat berkata, suruh aku bilang bukan, sialan. Aku benar-benar tidak tahu apapun. Tiba-tiba babi Korea Utara itu jadi orang tuaku. Apakah itu masuk akal? Kenapa? Kenapa semua orang melakukan ini padaku? Di saat Kim Seol bersedih, Jung Soo-hyun melihatnya dan khawatir. Di saat itu, seorang guru berkata, hei, kalian tidak punya izin untuk bisa masuk ke sini. Di saat itu, seseorang berkata, ini dia, kelas 3. Seorang reporter berkata, itu Kim Seol. Di saat itu, Kang Cheol berkata, di sini masih ada murid-murid, dasar gila. Reporter bertanya, nah Kim Seol, apakah Anda mengakui bahwa Anda berasal dari garis keturunan Baekdu? Apa tanggapan Anda mengenai tuduhan keterlibatan Anda dalam aksi mekar terhadap Korea Selatan? Reporter lain berkata, apakah saat ini Anda berada di bawah perlindungan khusus? Kim Seol yang direkam dari segala sisi terdiam. Seorang reporter bertanya, apa alasan Anda datang ke Korea Selatan? Di saat itu, ketua komite disiplin berpikir, haha, membocorkan informasi ke media ternyata beneran ampuh. Tapi, aku tak menyangka mereka sampai menyerbu ke dalam kelas. Saat seorang reporter berkata, apakah Anda pernah melakukan kontak dengan pemerintah Korea Selatan? Di saat itu, orang yang mengatakan itu kesakitan. Saat Kang Seol yang menghentikannya berkata, hei kalian, kalau mau bikin kekacauan begini, tunggu sampai jam pelajaran selesai dong. Di sini juga ada murid bertanya tahu. Seorang reporter bertanya, apakah Anda sadar kalau Anda adalah simbol politik? Yang lain berkata, mohon jawab pertanyaan kami, anak Kim Seol. Di saat itu, Jung Soo-hyun berkata, Kim Seol, lari. Di saat itu, dirinya ditarik terkejut. Saat Kim Seol ditarik, para reporter yang melihatnya terkejut. Di saat itu, salah satu reporter bertanya, lah Kim Seol? Melihatnya, Kang Cheo dan para reporter terdiam. Seorang reporter bertanya, siapa itu? Apakah dia salah satu orang yang dikirim oleh pemerintahan? Reporter lain bertanya, apakah dia berada di bawah pelindungan tidak resmi? Di saat itu, seorang reporter berkata, publik berhak tahu sekarang juga. Kang Cheo berkata, keterangan hidup anak-anak ini jauh lebih penting daripada urusan itu. Cepat keluar sekarang juga. Saat Yang Sewa memikirkan nama Jung Soo-hyun, Senwa berpikir, Opa, apa yang sudah kau lakukan? Beberapa saat setelahnya, di salah satu gang, Kim Seol berkata, tunggu. Dengan terengah-engah. Di saat itu, Soo-hyun terkejut. Soo-hyun berkata, apa kau baik-baik saja Kim Seol? Maaf, sepertinya kita terlalu lama berlari. Kita ke rumahmu dulu. Kita amankan dulu keselamatanmu di sana. Baru setelah itu, kita pikirkan langkah selanjutnya. Di saat itu, Kim Seol yang terdiam terengah-engah. Saat Jung Soo-hyun menyebut nama Kim Seol mulai menangis. Di saat itu, Jung Chae-rin berkata, Soo-hyun, cukup dengarkan aku. Jangan jawab. Mulai saat ini, operasi penjinakan sang putri resmi dihentikan. Semua tugas pengawalan dan aktivitas operasional terkait sang putri juga dinyatakan berakhir. Semua anggota di lapangan, hentikan operasi dan segera tarik mundur pasukan. Kembali ke markas, Soo-hyun. Di saat itu, Jung Soo-hyun yang melihat Kim Seol terdiam. Saat Jung Chae-rin berkata, sekarang juga. Jung Soo-hyun merasa ragu dengan keputusan apa yang akan dirinya ambil. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.